gagal mudik karena paspor aku dihilangin sama agent. Sedih sih, sakit, tapi harus sabar. Doain aja semoga paspor saya cepat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Santi Dewi. Santi yang paling menel, paling cerewet sedunia, yang suka rakus kalau makan. Terima kasih. Di video kali ini itu aku menerangin aku kenapa kok gagal mudik gitu ya. Tapi ini buat pelajaran bagi teman-teman di sana yang TKW Taiwan, khusus yang TKW Taiwan ya. Setiap agent itu nggak sama ya teman-teman ya, walaupun kita sudah ikut sama agent itu nggak sama. Agentnya apa sih? Agentnya aku kasih private, aku privasi si agent, aku nggak mau ngungkapin agent apa ya, agent saya, tapi nggak apa-apa. Cuma satu ya, aku kan dulu saya pernah di majikan yang dulu itu aku jaga nenek yang selalu ngevlog mukbang sama nenekku, pokoknya hari-hari itu sama nenekku itu di majikan dulu itu. Terus bulan 7 itu nenekku meninggal tanggal 24. Terus sekitar tanggal 29 itu aku bilang paspor saya apa bisa saya untuk pulang, apa harus diperpanjang dulu karena waktunya ini sudah mepet. Katanya nggak bisa, kamu harus perpanjang dulu gitu teman-teman. Sedih sih teman-teman ya, tapi aku makin senang gitu karena mereka itu capek ngambil paspor sama uang 3.000. Tapi saya nggak tahu kenapa dibalik semua itu ternyata sedihku aku itu mereka itu nggak tahu kenapa saya kok bilang kayak gini. Sebetulnya di keluarga aku itu ada yang sakit gitu, saya suruh cepet-cepet. Saya ada agent, saya nyuruh agent ngurus, tapi mereka itu seperti kayak menelantarkan saya di mengurus paspor. Sebetulnya saya bisa ya ngurus paspor, dikarenakan saya nggak bisa meninggalkan rumah majikan itu pun saya nggak ada waktu. Pas itu ada masih seram-seramnya corona ya, corona itu gelombang 3 gitu teman-teman. Jadinya majikan pun nggak mengizinkan saya keluar rumah, nggak mengizinkan untuk saya maksudnya ke tempat seperti kayak naik bis atau naik JIN atau kereta gitu teman-teman. Jadi aku nyuruh agent aku. Habis itu aku bulan 9 itu tanya lagi, saya sudah di majikan baru loh, kenapa paspor saya kok belum diurus? Katanya itu masih antri, katanya di KDM masih antri. Terus aku orangnya itu cepet, bukan negatif kayak gitu teman-teman, ngerasa aneh gitu, langsung aku itu cari info dari agennya temen aku 5 orang. Aku cari-cari tahu itu ngurus paspor itu cepet kok, cuma 1 bulan sudah ngurus, langsung panggilan 1 minggu, sesudah 1 bulan itu ngurus, 1 minggu kemudian kamu dipanggil sama KDI, suruh foto terus tanda tangan kayak gitu. Terus aku bilang, kenapa izin aku sampai dari bulan 7 sampai bulan 9 kok belum? Terus aku tanya lagi, katanya kamu itu yang sabar lah jadi orang. Ya sabar, tahu nggak posisinya aku itu, keluarga aku ada yang sekarat, tapi aku nggak pernah mengungkapin rasa sedih aku ke mereka gitu teman-teman. Habis itu aku bulan 11 itu awal bulan aku tanya, kamu bisa nggak diem, kalau sudah diurus aku pasti telepon kamu, bilang gitu. Itu terjemah ya, aku nggak pernah telepon sama agent langsung karena 100% kalau telepon sama agent langsung itu agak susah. Kalau mau pengen ketemu agent langsung itu harus ke kantornya langsung di Sincong gitu teman-teman. Terus habis itu teman-teman, habis bulan 11 akhir tanggal 30 itu aku dipanggil untuk kamu siap-siap ntar ya, itu kamu sudah mau pasporan kayak gitu. Aku seneng banget gitu, seneng. Habis itu
kayak ada yang ganjil di hatiku. Aku pasporan tapi kenapa aku pengen nangis gitu loh. Ya, sedihnya aku di situ. Terus satu hari sesudah saya pasporan, keluarga saya ada yang meninggal gitu. Ya, siapa itu suatu saat saya akan ceritain. Terus kaget banget gitu loh. 4 hari itu keluarga aku itu ada yang ngedrop. Terus aku bilang cepetan diurus karena ini bener-bener sangat penting banget. Iya tahu lah yang sabar jadi orang katanya. Sebenarnya aku suruh bilang cepet-cepet itu karena aku pengen pulang gitu. Terus aku bulan 12 itu masih belum diurus, maksudnya belum selesai, paspornya masih di KDI, katanya belum dikirim ke, atau belum mengurusnya atau belum selesai atau gimana gitu ya. Terus bulan 1 tanggal 4-an itu dia bilang paspor kamu sudah jadi, ntar 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian aku kesana gitu. Kayak gimana ya, orang itu paspor bener-bener aku butuhin, kok kamu itu kayak relax banget ngurusnya gitu loh. Aku juga bayar, kamu juga aku bayar gitu loh. Maksudnya kok nggak cepet-cepet diurus gitu. Kenapa TKW itu cepet-cepet suruh pasporan, suruh nyuruh agen itu cepet paspornya diurus, karena di balik sesuatu itu ada apa ya, ada keluarga aku yang menunggu aku gitu. Tapi ya barangkali semuanya itu ada hikmahnya ya teman-teman. Gini ya, ini kan paspor saya ya, paspor saya ini 2 ya teman-teman, ini paspor 2 ya, ini paspor 2 ya, ada 2 ini ya, ini 1, terus ini yang lama ya, ini lama, udah selesai ya, udah maksudnya udah diurus sama agenku gitu. Terus habis itu ganjil lah aku, loh paspor saya aku kasihkan kamu kan ada 2, kalau jadi 1 berarti 3. Nah emang paspor kamu itu semuanya berapa? Ya kalau yang sama yang baru itu 3, kan yang lama. Lah saya ya barangkali itu ya yang nggak mungkin semuanya ya nggak mungkin, karena saya waktu di PCR ini itu mereka pun nggak ngasih KTP ke saya. Sebetulnya aku punya ada KTP, tapi mereka bilang kamu KTP-nya ntar kalau sudah pindah ke majikan ini gitu. Terus aku pas PCR mau ke sini itu, yang supir yang buat PCR itu ngasih ke saya, ini bener paspor kamu, ini bener KTP kamu. Aku bilang iya bener, ini semua saya. Dah aku cuma kaget, terus aku foto cekrek gitu, terus bilang sama dia apa bilang ini boleh nggak saya pegang? Nggak boleh, ntar kalau kamu sudah selesai PCR kamu harus paspor sama KTP kamu harus kembaliin ke agent. Aku ganjilnya, katanya nyampe sini baru bikin KTP. Kenapa kamu kok bikin KTP, sudah ada kok nggak kasihkan saya gitu. Karena ada gelombang 3 ya virus itu yang tahun kemarin itu, jadinya kemana-mana itu harus kata ada KTP. Kalau nggak ada KTP itu harus ada permit kerja gitu, maksudnya surat kerja kita gitu. Ya sabar ya teman-teman ya. Aku alhamdulillah dibalik paspor ini jadi ya, di balik paspor ini jadi ada kesedihan yang dalam ya, tapi nggak apa-apa, pengen nangis ya. Kenapa sih TKW itu juga punya hati? Tapi tanggal 30 itu apa, aku bikin tanggal 1 bulan 12 itu keluarga aku meninggal. Sedihnya di saat itu aku mau pulang nggak bisa, nggak ada paspor, dan aku baru kemarin paspornya ya mungkin langsung jadi gitu. Sedih banget gitu teman-teman. Bukan aku itu apa ngeluh gitu sama teman-teman, enggak gitu loh. Kenapa agent aku selelet ini, dulunya nggak pernah lelet gitu. Kenapa di saat aku lagi butuh banget itu paspor, kalian nggak mau usahain buat saya gitu. Tapi buat teman-teman di sana, pengalaman saya ini
buat pelajaran ya teman-teman, jangan sampai seperti saya paspor jadi tetap masih hilang yang satu. Karena ini kan 5 tahun ya teman-teman ya. Kalau 5 tahun kalian tiba-tiba paspor kalian nggak ada, sakit bagi aku, tapi bagi teman-teman di sana saya nggak tahu ya. Karena kalau paspor hilang, perjalanan 5 tahun itu nggak semudah kayak air mengalir gitu, enggak gitu. Kalau sekarang kan enak, nggak usah pulang gitu. Kalau dulu mah harus pulang 3 tahun sekali, harus ngurus jadi carrying, harus ngurus jadi carrying di Jakarta, wira-wiri ya sekitar. Kalau pulangnya itu ngurus-ngurus kayak gitu tuh nggak habis banyak, tapi perjalanannya itu habis banyak ya. Sekitar kalau pulang itu harus bawa 20 juta ya, 20 juta itu sama tiket gitu ya. Gimana teman-teman, sedih nggak gitu? Aku sih di sini nenekku yang aku sayang selama 8 tahun mendadak meninggal gitu ya. Terus majikanku nggak mau mengusahakan untuk nenekku itu dibawa ke rumah sakit, terus bilang nenek sudah tua, kita sudah ikhlas kok. Dari itu aku sudah hatiku sakit banget gitu loh. Orang nenekku masih bisa diusahain, kenapa kalian kok kayak gitu? Aku bilang, oh ya udah, aku kan cuma pembantu, cuma TKW gitu. Ya udah, saya ikhlas, barangkali rezekiku cuma sekian gitu. Terus bulan 12 itu terpukul lagi. Jadinya tahun 2021 itu godaanku sangat banyak banget gitu teman-teman. Kalau godaan untuk pekerjaan capek aku bisa dilewati teman-teman, tapi godaan untuk kita ditinggal orang yang kita sayang gitu, sakit gitu hati aku gitu. Sakit kenapa sih? Di saat aku kerja di luar negeri, mereka itu pas aku nggak ada di sampingnya, mereka nggak ada gitu untuk selama-lamanya gitu. Tapi semoga aja Allah memberi yang terbaik untuk keluarga aku di sana. Semoga, doain aja semoga keluargaku di sana itu ditempatkan di surga di sisi Gusti Allah. Semoga dilapangkan dadanya. Duanya keluargaku di sana barangkali memojokkan aku ya. Aku sih nggak tahu ya teman-teman, tapi aku cuma sabar. Aku bukan karena kerja demi uang. Orang yang lain melihat saya kerja karena uang, kerja terus, kerja nggak pulang-pulang gitu, awet banget. Sebenarnya di sini itu kerja jadi TKW itu susah, bukan segampang ngerok uang kayak di bank kayak gitu, enggak gitu. Semoga aja buat teman-teman di sana, kalau kalian mau perpanjang paspor, ingetin agennya, paspor yang lama dikasihkan aku, jangan lupa, jangan dihilangin ya di sana. Jadinya teman-teman itu ntar kalau mau ke proses ke Hong Kong, ke Singapura, ke Arab atau ke lain tempat, paspor ini pasti butuh, karena kita itu punya paspor ini buat pengalaman kerja. Jadinya kalau kalian punya paspor yang expired, itu berarti pengalaman kerja kamu itu kalau nggak ada backlist itu berarti bagus gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, sekian aja dari info saya, semoga bermanfaat. Semoga satu lagi, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kalau Mbak Santi banyak salah, minta maaf ya. Semoga penonton aku, fan aku di sana itu selalu dilindungi sama Allah, diberikan rezeki yang lancar, amin, dan selalu diberikan YouTube-nya makin maju lagi ya. Dan doain Mbak Santi biar makin semangat lagi bikin konten. Semoga aja teman-teman suka dengan videonya Mbak Santi yang super cerewet. Ya udah teman-teman, sekian aja dari Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya. Semoga teman-teman suka. Bye bye.